Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dr. Kito. Bersama Kita Sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai penyakit autoimun SLE atau penyakit lupus. Nah, ini sudah masuk saatnya kita tanya-tanya ya pemirsa. Seperti tadi pertanyaan Julia, dokter, bagaimana ini proses tata laksana pengobatannya ini? Apakah ini khusus untuk yang komplikasi ya, misalnya ke penyakit tertentu gitu, apakah diobati satu-satu atau menyeluruh, dokter? Silakan dokter. Ya, dokter Sela boleh. Oke. Yang pasti dia itu ada pengobatan pokoknya. Nah, yang pokok itu tujuannya untuk ke antibodi yang menyerang diri kita. Artinya untuk meredakan autoimun ini, untuk mensupresi imun yang menyerang ini. Itu pengobatan pokok. Nah, untuk pengobatan pendampingnya kita lihat lagi. Misalnya ya ada gejala di ginjal, kita akan obati ginjalnya. Dia ada gejala di paru, kita harus mengobati juga parunya itu, kayak gitu. Jadi ada pengobatan pokok yang sudah dikasih regimennya sama dokter Elsa tadi, yaitu yang pasti adalah steroid, dan yang satu lagi biasanya ada golongan treksat ya, metrotreksat gitu. Nah, nanti kalau misalnya dia mengalami pleuritis ya, artinya kan ini bisa menyebabkan radang dan sesak nafas, atau dia sudah mengalami hemorrhage, artinya perdarahan di paru. Ini harus dikeluarkan seperti itu. Dan bagaimana kita juga menghentikan perdarahan tersebut atau infeksi radang tersebut. Gitu. Jadi mengobati ini melihat pasien secara keseluruhan seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Sela. Nah, kita ke Dokter Elsa. Tadi kan dipaparkan juga bahwa 75%-nya itu sekitar hingga 15 tahun. Ini kalau bicara hingga 15 tahun, berarti apakah rata-rata hidupnya itu hanya bertahan paling lama berkisar di 15 tahun itu ke depan, dokter? Bagaimana? Ya, kalau kita bicara kan ini data ya. Iya. Data, tapi juga datanya kita nggak mendalami lagi apakah dianya ini lupus yang disertai dengan komplikasi atau lupus yang tertangani dengan baik. Tapi saya rasa kalau lupusnya yang tertangani dengan baik, diagnosanya yang cepat dan tepat, ya saya rasa banyak kok yang dari umur 30 tapi sekarang ada yang masih 50 masih survive dan masih terkontrol. Tapi balik lagi, nggak boleh lengah, memang nggak boleh lengah dalam artian mungkin dia dalam segi terapi dia sudah boleh di stop nih, sudah dilepas oleh dokter spesialisnya, tetapi evaluationnya nggak boleh lepas. Sekali lagi, long evaluation ini mungkin yang udah lepas dari regimen atau obat, tetap per 6 bulan, per 3 bulan, pasti dokternya akan mengedukasi tetap dievaluasi. Evaluasinya dari segi manifestasi klinisnya, yang kedua dari segi pemeriksaan penunjangnya, ANA sama DSDNA tadi, dan pemeriksaan rutin lainnya. Baik, terima kasih Dokter Elsa. Nah, Julia pengen tanya lagi, ini berdasarkan pengalaman aja nih dok ya. Bagaimana selama ini Julia seringkali mendengar bahwa penyebab penyakit autoimun itu memang salah satunya disebabkan seringkali oleh penggunaan suntik putih begitu dok. Nah, ini bagaimana dok tanggapannya? Silakan dok. Jadi kalau kita lihat etiologinya tadi ada drug induced. Nah, drug induced ini ada beberapa obat yang sudah diteliti kayak gitu. Nanti ada slide-nya itu sudah menampilkan jenis-jenis pengobatannya. Apabila evidence base-nya tidak lama suntik putih kemudian lupus, nah itu kita akan melihat kembali jurnalnya. Apabila ya evidence base secara epidemiologinya sudah terbukti demikian, nanti itu akan dimasukkan ke teori. Jadi memang tergantung ya dok ya? Ya, dia memang ada drug induced, artinya kondisi ini dicetuskan oleh penggunaan obat. Nah dok, mungkin edukasinya nih dok untuk pemirsa di rumah juga Julia, bagi yang alhamdulillah tidak terkena lupus begitu ya, bagaimana sih persisnya untuk menjaga seperti makanan apa aja yang kira-kira harus dijauhi, atau tadi kan juga ada tuh salah satu faktornya dari makanan dan virus, seperti apa sih dok persisnya? Silakan dokter Elsa. Ya, kalau kita bicara dia sama ya,
untuk perilaku hidup bersih dan sehat pada penyakit-penyakit lain. Karena tadi SLE ini atau lupus ini dia autoimun yang secara akut, secara tiba-tiba. Nah, penyebab pastinya belum diketahui juga, jadi kita belum tahu nih apakah memang makanan, apakah obat-obatan, karena dia masih faktor resiko, berdasarkan faktor resiko. Jadi banyak penyebabnya. Kalau kita bicara PHBS, kita mungkin tetap menjalankan PHBS yang sudah digembor-gemborkan oleh Kemenkes, oleh iklan-iklan kesehatan seperti itu ya. Olahraga yang cukup, olahraga yang rutin, kelola stres, makan makanan yang sehat. Mungkin balik lagi di searching isi piringku ya, yang lengkap karbohidrat, protein dan lain-lainnya. Tetapi mungkin yang perlu dinotis adalah menghindari paparan sinar UV yang berlebihan sekarang ini. Karena salah satu penyebabnya tadi adalah sinar UV berlebihan. Kalau makanan sehat sama aja kayak makanan sehat penyakit-penyakit lainnya. Yang penting dianya gizi yang sehat, gizi yang seimbang dibarengi dengan aktivitas fisik yang rutin seperti itu. Baik, seperti tadi yang juga sudah disampaikan ya dok, penggunaan sunscreen sebetulnya dibutuhkan juga ya jika memang terpapar langsung oleh sinar UV atau sinar matahari ya dok ya. Baik, nah dokter Sela Julia mau bertanya ini berdasarkan pengalaman ya, kasusnya di Vaskes 1, Vaskes Puskesmas misalnya, apakah itu sering ditemui dok? Dokter Elsa juga gimana tuh? Kalau untuk sering tidak. Tidak ya? Ya, ini kasus yang jarang ditemui. Kayak gitu. Berarti jarang ya, dokter Elsa juga jarang ya. Baik, terima kasih dokter Sela hari ini sudah berbagi informasi, juga dokter Elsa terima kasih informasinya, benar-benar ini penyakit yang luar biasa. Mungkin penyintas juga hari ini bagi yang menonton supaya bisa lebih termotivasi, lebih terinspirasi untuk sembuh. Tadi seperti yang disampaikan juga bahwa meskipun ini penyakitnya tidak dapat disembuhkan, tapi bisa mengontrol diri untuk bisa bertahan hidup, setidaknya bisa sehat terus ya untuk beraktivitas sehari-hari. Pemirsa terima kasih Anda sudah ikut bersama hari ini. Semoga informasinya bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya saya Julia Hartanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Tetap semangat dan sehat selalu.